Inter Milan harus menghadapi kenyataan pahit dengan absennya Denzel Dumfries, pemain sayap andalan mereka, dalam beberapa pertandingan mendatang. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, Dumfries dipastikan tidak akan tampil saat Inter Milan menghadapi Udinese pada 30 Maret mendatang, setelah jeda internasional berakhir. Cedera pada paha kanan yang dialami Dumfries terjadi saat Inter menang 2-0 atas Atalanta. Staf medis Inter Milan saat ini sedang melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Meskipun belum ada kepastian mengenai lama pemulihannya, tes awal menunjukkan bahwa Dumfries kemungkinan besar akan absen dalam beberapa pertandingan. Selain absen melawan Udinese, Dumfries juga dipastikan tidak akan turun dalam leg pertama derby Coppa Italia melawan AC Milan yang dijadwalkan pada 2 April. Harapan terbesar adalah pemain berusia 27 tahun itu dapat kembali untuk pertandingan tandang melawan Parma pada 5 April, atau setidaknya siap menghadapi pertandingan penting perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich pada 8 April. Absennya Dumfries tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Simone Inzaghi, yang harus mencari solusi terbaik untuk mengisi posisi sayap kanan. Performa gemilang Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij menjadi kunci kesuksesan Inter Milan dalam mencapai semua target mereka di bulan Maret. Namun, seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, masa depan kedua bek tengah tersebut mulai dipertanyakan oleh manajemen klub. Pertimbangan utama adalah usia mereka yang sudah tidak muda lagi, dengan Acerbi berusia 37 tahun dan De Vrij 33 tahun, serta kebutuhan untuk melakukan regenerasi di lini belakang. Acerbi, yang sempat absen karena cedera, tampaknya justru kembali ke performa terbaiknya setelah menjalani istirahat panjang. Kekuatan dan kecemerlangannya di lapangan kembali terlihat, membuatnya menjadi pilar penting bagi Nerazzurri. Sementara itu, De Vrij juga tidak kalah mengesankan. Selama Acerbi absen, bek asal Belanda itu tampil konsisten dan kerap menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Meski demikian, Corriere dello Sport menegaskan bahwa faktor usia menjadi pertimbangan serius bagi Inter Milan. Kedua pemain memang masih menunjukkan kualitas tinggi, tetapi risiko cedera dan penurunan performa akibat usia semakin besar. Hal ini dapat membatasi pilihan pelatih Simone Inzaghi dalam mengatur strategi tim. Bagi keduanya, faktor yang tidak diketahui tentu saja bukan performa mereka di lapangan, melainkan usia mereka, dengan konsekuensi kemungkinan penyakit yang berisiko membatasi pilihan Inzaghi, tulis surat kabar tersebut. Oleh karena itu, pada akhir musim ini, Inter harus membuat keputusan penting. Apakah akan mempertahankan kedua bek berpengalaman itu atau memulai babak baru dengan pemain yang lebih muda? Mengganti Acerbi dan De Vrij bukanlah tugas mudah. Inter Milan telah menyiapkan beberapa nama sebagai opsi pengganti, di antaranya Ishak Hien, Jaka Bijol, Mario Gila, dan Sam Beukema. Namun, mencari pemain yang bisa langsung memberikan dampak besar seperti Acerbi dan De Vrij tentu bukan hal yang sederhana. Keputusan Inter Milan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah tim, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi. Simone Inzaghi dan Inter Milan tampaknya semakin erat dalam kerja sama mereka. Direktur Eksekutif BP Marotta menyatakan bahwa pihak klub berencana memperpanjang kontrak pelatih tersebut. Ketika keadaan tenang, kita akan bicara tentang pembaruan. Ada semua kondisi untuk terus bersama. Kita tumbuh bersama Simone, dan simbiosis antara dia dan klub sangat penting, kata Marotta. Inzaghi, yang bergabung dengan Inter pada 2021 dengan gaji 4 juta euro, kini menerima 6,5 juta euro plus bonus. Kontraknya saat ini berakhir pada 2026, namun Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter berencana memperpanjangnya hingga 2028 dengan penyesuaian gaji, yang kemungkinan mencapai 7 juta euro. Dengan performa tim yang konsisten dan semua target musim ini masih terbuka, Inzaghi berpeluang menjadi pelatih dengan masa jabatan terpanjang kedua di Inter setelah Helenio Herrera. Jai Idzes, bek tengah internasional Indonesia yang bermain untuk Venezia, menjadi sorotan setelah performa impresifnya di Serie A. Pemain kelahiran tahun 2000 ini telah menarik minat sejumlah klub Serie A, termasuk Inter Milan dan Atalanta, seperti dilaporkan oleh Tuttosport. Idzes, yang dikenal dengan kemampuan marking dan antisipasinya yang tajam, telah membuat para pengamat Inter terkesan. Klub Nerazzurri dikabarkan sedang mencari bek tengah muda untuk berkembang bersama pemain seperti Francesco Acerbi. Hubungan baik Inter dengan Venezia, yang terlihat dari transfer sebelumnya seperti Oristanio, Stankovic, dan Radu, juga bisa mempermudah proses negosiasi. Menariknya,
Itses memilih bermain untuk tim nasional Indonesia, dan mantan Presiden Inter, Erick Thohir, disebut turut memengaruhi keputusannya. Apakah ini pertanda takdir Itses akan berseragam Inter? Waktu yang akan menjawab. Jan Bisek, bek muda Inter Milan, baru saja dipanggil ke tim senior Jerman untuk pertama kalinya, menandai perkembangan pesat dalam karirnya. Inter, yang menginvestasikan lebih dari 7 juta euro untuk memboyongnya, kini bisa meraup keuntungan besar jika pemain berusia 23 tahun itu dijual musim panas ini, dengan estimasi harga mencapai 40-50 juta euro. Menurut Tuttosport, Inter mungkin mempertimbangkan penjualan Bisek, terutama melihat tren transfer terkini. Selain Bisek, pemain seperti Davide Fratesi juga bisa meninggalkan klub jika tawaran yang menarik datang. Dengan potensi keuntungan dari penjualan, ditambah hadiah dari kompetisi UEFA dan Piala Dunia antar klub, Inter berpeluang kembali aktif di pasar transfer musim panas mendatang. Gazzetta dello Sport hari ini memuji kerja keras pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, yang berhasil mengubah timnya menjadi ladang kecantikan bagi para pemain. Setelah kemenangan 2-0 atas Atalanta, kritik pedas terhadap Inzaghi berubah menjadi pujian. Koran tersebut menyoroti transformasi beberapa pemain di bawah bimbingan Inzaghi. Hakan Calhanoglu, yang sebelumnya dikenal sebagai gelandang serang, kini menjadi playmaker kelas dunia. Marcus Thuram berubah dari penyerang yang tidak konsisten menjadi striker lengkap, sementara Alessandro Bastoni berkembang menjadi salah satu bek terbaik dengan kemampuan membangun serangan yang luar biasa. Tak hanya itu, Jan Bisek juga mulai menunjukkan potensi besar, dengan mengisi peran penting saat Denzel Dumfries absen. Inzaghi dinilai memiliki aura intuisi yang mampu mengoptimalkan potensi pemain, menjadikan Inter sebagai tim yang semakin solid dan memikat. Inter Milan sedang membidik segalanya, Scudetto, Liga Champions, dan Coppa Italia. Kata triplete ini mulai terdengar di ruang ganti Nerazzurri, terutama setelah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Atalanta di Bergamo. Kemenangan ini semakin memperkuat keyakinan tim bahwa mereka mampu meraih semua target musim ini. Menurut Corriere dello Sport, para pemain Inter telah membuat fakta informal untuk memberikan segalanya tanpa gangguan. Kekompakan tim menjadi salah satu rahasia kesuksesan mereka. Di Pinetina, latihan dipenuhi dengan kebersamaan dan semangat berbagi, yang dimulai bahkan sebelum mereka memenangkan gelar. Pelatih Simone Inzaghi juga mendapat pujian atas kemampuannya memotivasi pemain dan menjaga sistem tim tetap solid. 2 bulan ke depan akan menjadi penentu, terutama dengan pemain kunci yang mulai kembali ke performa terbaik mereka. Inter tampaknya siap menghadapi tantangan dengan level permainan yang terus meningkat. Inter sedang mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif untuk musim depan, termasuk Piala Dunia antar klub. Menurut Gianluca Di Marzio, klub ini memantau beberapa striker muda seperti Santiago Castro, Nikola Krstovic, dan Lorenzo Lucca. Lucca, yang sempat dikaitkan dengan AC Milan, menjadi salah satu nama paling menarik di bursa transfer mendatang. Selain itu, Inter juga mempertimbangkan Pio Esposito, striker muda mereka yang saat ini dipinjamkan ke Spezia. Sementara itu, di lini belakang, Inter mengincar bek tangguh seperti Sam Beukema dan John Lucumi untuk memperkuat pertahanan. Inter juga dikabarkan masih berusaha merekrut Nico Paz, meski menghadapi persaingan sengit. Dengan langkah-langkah ini, Nerazzurri berambisi membangun tim yang lebih solid dan siap bersaing di berbagai kompetisi. Masa depan Lorenzo Pellegrini, kapten AS Roma, kembali menjadi sorotan. Setelah upaya Roma membawa Davide Fratesi pada Januari lalu, Il Messaggero melaporkan bahwa Pellegrini serius mempertimbangkan untuk hengkang pada akhir musim ini, meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Inter Milan dan Napoli disebut sebagai 2 klub yang siap mengajukan tawaran. Inter dinilai sebagai favorit dalam perburuan ini. Pelatih Simone Inzaghi melihat Pellegrini sebagai pengganti ideal untuk Henrikh Mkhitaryan, yang akan berusia 36 tahun pada Juni mendatang. Minat Roma terhadap Fratesi juga bisa mempermudah negosiasi antara kedua klub. Sementara itu, Napoli masih menunggu untuk mengambil langkah konkret. Mereka perlu mengevaluasi kebutuhan tim, terutama dengan kemungkinan besar lolos ke Liga Champions musim depan. Pellegrini, yang lahir pada 1996, dianggap sebagai aset berharga untuk memperkuat lini tengah kedua klub tersebut.
Napoli mulai bergerak cepat dalam mempersiapkan bursa transfer musim panas mendatang. Direktur olahraga Giovanni Manna dikabarkan sedang berupaya memperkuat skuad untuk pelatih Antonio Conte, dengan target utama memperbaiki lini pertahanan dan tengah. Menurut Sky Sport, Napoli telah mengincar bek tengah Federico Gatti dari Juventus. Klub asuhan Conte ini ingin melakukan investasi besar pada pemain yang sudah siap berkontribusi langsung, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Juan Jesus, yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Selain itu, Napoli juga dikabarkan tertarik untuk memperkuat lini tengah. Melansir laporan dari Gianluca Di Marzio, nama Davide Fratesi kembali mencuat sebagai target potensial. Gelandang Inter Milan ini sebenarnya sudah menjadi sorotan Napoli sejak Januari lalu, dan minat tersebut mungkin akan diwujudkan musim panas ini.